Bisa Pak nggih. Ini dengan Pak Agus Sulistyo. Pak Agus Sulistyo. Selaku sekarang di Pokja apa kalau sekarang ya Green School kalau sekarang Pokja Green School ya, ya, sesuai dengan saya itu untuk ngambil Green School-nya Pak. Apunten Pak Agus, saya mau menanyakan beberapa hal sehubungan dengan Green School ini. Ini yang pertama untuk dari segi perencanaan Pak, untuk Green School ini dilaksanakan di SMA Negeri Bandar ini kan berkaitan dengan masalah potensi dan juga permasalahan lingkungan. Kira-kira permasalahan dan potensi apa saja yang ada di SMA Negeri Bandar ini? Kalau kita itu awalnya permasalahan awal Bu ya. Kalau kita lihat itu awalnya kan sini itu gersang Bu awalnya. Nah karena gersang itu maka teman-teman itu coba untuk menanam awalnya. Nah setelah ditanam ternyata bisa tumbuh dan itu dilakukan ya sekitar sudah dari tahun 2000-an. Tapi kita mulai betul-betul eksis di lingkungan itu tahun sekitar 2006-2007. Nah, 2006-2007 itu kita belum mengenal istilah Adiwiyata, istilah Green School itu belum mengenal sama sekali. Tapi kita sudah menerapkan itu dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita mulai melihat potensi yang ada. Potensi yang ada itu ya awalnya dari permasalahan itu ya seperti karena tumbuhannya banyak, itu akhirnya kan permasalahan yang muncul itu sampah daun terutama. Akhirnya kita punya kerjasama dengan DLH, kita dikasih alat pencacah sampah, alat pencacah sampah dan akhirnya kita mulai mengelola kompos. Itu mulai mengelola kompos sampai sekarang. Jadi itu dulu pada waktu masih kurikulum itu Pak ya, masih, KTSP ya? Iya masih kurikulumnya itu. Nah itu kita kerjasama dengan DLH itu ya sebetulnya tahun 2013-an sekitarnya. Tapi kita sudah ikut lomba di UNES GSA dulu namanya GSA Green School Award itu dari tahun 2011. 2011 kita sudah ikut GSA pertama di UNES sampai berlanjut terus sampai kita jadi juara 1 di GSA itu tahun 2016. 2016 itu sudah juara 1. Sudah juara 1 karena setelah juara 1 kita tidak boleh ikut lagi gitu. Itulah kita kalau untuk Adiwiyata itu Adiwiyata Kabupaten itu kita tahun 2013. 2013 kabupaten ya. Adiwiyata Kabupaten itu 2013. Kemudian kita maju provinsi itu 2014. 14 kalau tidak salah, terus 15-nya kita tingkat nasional. Itu secara berurutan karena ya alhamdulillah kita posisinya sudah walaupun kita tidak mengenal itu karena kita lingkungannya sudah tertata ya udah. Dan salah satu keunggulan kita di situ adalah kita ada mata pelajaran KLH. Iya, ada mapel sendiri KLH yaitu keterampilan lingkungan hidup. Itu terakhir sampai tahun kemarin. Nah, mulai tahun ini mungkin kita masuk di vokasinya. Di vokasi itu kita masuk di sana, di dalamnya. Jadi sudah tidak terpisah lagi kan. Itu awalnya sampai kita akhirnya ya potensinya ya itu salah satunya kita punya potensi dari keanekaragaman hayatinya, tumbuhannya walaupun ada permasalahan sampah tapi kita bisa atasi dengan membuat kompos. Kemudian dari sekian banyak yang tadi disebutkan prioritas utamanya apa untuk Green School ini? Kalau kita itu sebetulnya untuk prioritas pertama itu untuk lebih ke karakter anak Bu, sebetulnya. Iya, membentuk karakter anak itu yang terpenting ya. Karena
memang kalau di bagannya kita kan punya bagan sebetulnya, itu endingnya itu kan untuk kelulusan itu save our earth, betul-betul anak itu mencintai bumi lingkungan. Jadi memang endingnya itu ke karakter anak sehingga nanti itu bisa dibawa kemana-mana setelah lulus gitu. Itu apa yang betul-betul kita jadi prioritas. Tapi kan memang untuk mendukung itu kan selain apa lingkungan yang memang mereka kan juga sarana-sarana yang lain untuk mendukung karakter itu. Tapi kita fokus memang di karakternya. Karakter. Kemudian untuk penyusunan program Green School atau peduli lingkungan ini siapa saja Pak yang dilibatkan? Kalau untuk penyusunan program kita melibatkan seluruh komponen di SMA Bandar ya, dari semuanya, juga dari komite kita juga libatkan, kita juga dari masyarakat karena kita juga ada kerjasama dengan ya apa istilahnya lembaga-lembaga swasta juga. Selain kalau yang resmi kalau kita DLH, kita juga ada kerjasama dengan Raji Kapalem itu yang biasanya berhubungan dengan anak-anak di ekstra enviro. Kita kan punya ekstra yang enviro yang cinta itu kerjasama biasanya seperti penanaman di mana ya, kemudian seperti di hutan apa di daerah pegunungan, kemudian di mangrove di pantai itu juga kerjasamanya dengan Raji Kapalem itu ya. Kemudian juga dengan komunitas Bank Sampah Batang itu kita juga bekerja sama. Kemudian dengan kalau yang instansi ada DLH, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan gitu. Ada itu Dinas Pertanian. Iya, pertanian juga, kehutanan juga. Kemudian untuk kegiatan Green School ini apakah ada anggaran khusus untuk pelaksanaan Green School ini? Kalau anggaran khusus yang untuk Green School secara khusus enggak, tetapi memang di anggaran itu kan ada memang 20% itu untuk ya apa nih istilahnya sarana prasarana dan kegiatan yang memang berhubungan dengan lingkungan. Jadi biasanya kita include di anggaran sekolah yang kira-kira sesuai gitu. Jadi tidak terus terpisah ini itu enggak, tapi kita include di dalamnya. Kemudian kalau untuk mendukung kegiatan Green School ini sendiri, sarana prasarana apa saja Pak yang dibutuhkan? Kalau untuk sarana jelas nih, kalau untuk kebersihan otomatis sarana kebersihan itu sudah pasti. Kemudian di sini juga apa kalau karena yang namanya Green School itu kan juga apa nih tidak hanya di kebersihan nih, tetapi di sarana-sarana lain yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satu contohnya kita punya seperti bak penampungan air gitu, itu memang harus ada karena nanti untuk mengatasi kalau umpamanya kita kekurangan air. Terus juga kalau di sini ada kantin sehat, ada koperasi sehat, itu memang ya dengan fasilitas yang memang kita bisa arahkan ke sana. Artinya untuk pemenuhan Sarpran ini didanai dari sekolah. Iya, dari sekolah. Tapi juga ada kerjasama dengan instansi lain. Seperti contohnya kita kerjasama dengan apa gitu. Kalau kegiatan-kegiatan itu biasanya ada dari BPD juga sponsor, ada, sponsor itu ada. Kemudian dari BI ada. Kemudian juga dari apa ini Telkom ada. Jadi dari swasta juga ada. Berarti, untuk kegiatan seperti gelar karya. Iya, itu biasanya gitu. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan di SMA ini untuk mendukung pelaksanaan visi misi Pak, kegiatannya apa saja? Kalau kita itu kan memang visinya kan pakis gitu ya, pelestari lingkungan, berakhlak, kreatif, berilmu dan sehat. Itu memang segala
kegiatan itu berpusatnya ke sana, ke visi. Jadi seperti umpamanya kita kegiatan class meeting itu juga istilahnya ada green class meeting. Jadi selain ada class meeting pasti ada lomba kebersihan atau lomba, kalau dulu pernah ada mewarnai tempat sampah gitu, untuk membuat desain-desain tempat sampah di kelas masing-masing gitu. Terus mendesain kelas dengan barang bekas. Itu bagian-bagian dari untuk mewujudkan visi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Artinya juga untuk kegiatan ini mendukung pengurangan sampah dan pemanfaatan yang ada ya Pak ya. Betul. Kemudian untuk kaitannya sekolah itu atau di mana saja kan sampah ya Pak? Iya, rata-rata. Untuk pengelolaan sampah di sini bagaimana Pak? Ini kita kalau yang sampah organik terutama daun itu kita olah menjadi kompos. Walaupun mungkin belum maksimal sekali karena antara yang diproduksi, rumah produksinya namanya, dengan sampah yang ada itu ya tidak sebanding. Sehingga masih ada beberapa sampah yang kita buatkan lubang sampah, jadi kita timbun gitu. Kita memang tidak pernah membakar sampah, kita timbun untuk yang sampah organik. Kemudian kalau yang sampah anorganik, untuk yang plastik dan sebagainya, kalau yang masih bisa dimanfaatkan, biasanya nanti dari petugas kebersihan dipisah. Dipisah, kalau nanti masih bisa dijual ke pengepul, biasanya kita setiap minggu sekali, setiap hari Jumat itu ada pengepul yang datang untuk nimbangi sampah. Kita tidak punya bank sampah dalam artian untuk menampung sampah masalahnya. Sehingga tidak ada bank sampah ya? Kita tidak punya bank sampah dalam artian untuk menampung gini, karena nyun sewu masih banyak yang berpersepsinya gini. Karena saya di tempat sekolah lain itu nganggapnya kalau yang namanya bank sampah itu pokoknya mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya, sehingga anak kadang harus membawa sampah dari rumah dibawa ke sekolahan untuk nanti ditimbang. Kalau kita malah enggak, kita awalnya konsepnya gitu, tapi setelah kita konsultasi dengan DLH Kabupaten, DLH Provinsi, itu kita mengelola sampah yang ada. Jadi sampah yang ada kita kelola, selama yang masih bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, kalau yang enggak kita buang kita punya tempat pembuangan sementara di belakang sana. Nanti setiap bulan diambil oleh DPU atau DLH ya, yang mengangkut itu, khusus yang mengangkut sampah. Gitu. Jadi kalau yang sampah plastik itu biasanya ya kita tamu, tapi ada juga yang kita proses karena kita punya penggiling itu ya. Yang sampah plastik ya, pencacah sampah plastik kita giling jadi kecil-kecil, kemudian dicampur, diadukan, kita buat. Yang terakhir kemarin di P5 kita buat pot, tapi yang sebelumnya kita buat paving. Nah, itu untuk sampah, khusus sampah plastik. Kemudian ini Pak, untuk kegiatan anak-anak ini kaitannya kan masalah air dan juga listrik, upaya untuk penghematan air. Kalau air kita penggunaan air kan istilahnya kita tidak menggunakan pump secara keseluruhan, karena kita punya sumber air berupa mata air. Itu secara biaya memang lebih irit lah namanya gitu. Terus yang kedua, untuk penggunaan kita memang ada rambu-rambu di setiap kamar mandi untuk menggunakan air secukupnya lah gitu, sesuai kebutuhan gitu. Walaupun mungkin kita setiap kelas itu kita kasih tempat cuci tangan, itu memang untuk memfasilitasi anak. Kemudian kalau untuk air minum kita siapkan galon sama mesin pemompanya. Nah nanti anak dengan kas biasanya nanti untuk membeli isi. Oh, itu per kelas? Ya, per kelas semuanya ada. Berarti ada isi ulang air ya? Iya, ada isi ulang air. Kemudian kalau habis berarti urusannya anak-anak sendiri. Anak-anak nanti dengan kas. Kita menyiapkan di koperasi ada airnya, jadi anak bisa beli di situ. koperasi. Kalau untuk listrik ya
Ya kita yang paling yang manfaatnya dalam artian kalau umpamanya siang dimatikan paling kan gitu. Tapi kalau dalam artian kok ya paling kita menggunakan semua lampu kita pakainya LED sekarang. Lampunya berarti sudah LED, LED semua, semua ya Pak? Gitu, LED. Ini kan utamanya memang salah satu indikatornya untuk lampu memang harus LED semua. gitu. Sudah LED semua ya. Kemudian untuk pengelolaan tanaman dan taman, Pak. Kalau pengelolaan tanaman dan taman kita punya tenaga sendiri. Jadi kita punya tenaga namanya tenaga harian lepas. Nah, itu yang memang untuk mengelola taman, juga kebersihan yang di luar, sama tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar SMA. Jadi seperti nyirami, ganti media dan sebagainya itu dari sana. Ini untuk keterlibatan pihak warga sekolah seperti apa, Pak? Kalau warga sekolah itu jelas terlibat karena kita setiap bulan itu pasti ada Jumat bersih. Itu memang kita programkan, ada Jumat bersih di mana nanti semua warga sekolah terlibat dalam kegiatan kebersihan gitu. Nah, selain Jumat bersih, kalau kita memang ada juga program sekarang namanya Jumat Sehat. Jumat Sehat itu ya biasanya ada senam, ada jalan sehat dan sebagainya itu. Kemudian ada lagi sekarang sehat rohani, itu bagian dari untuk membentuk karakter itu lewat sana. Jadi untuk keterlibatan ya insya Allah semua warga sekolah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di SMA. Bahkan yang kalau umpamanya ada momen-momen tertentu kita yang melibatkan warga sekitar, terus komite, ya itu seperti ulang tahun SMA lah, itu melibatkan warga-warga sekitar itu kadang. Ini kaitannya sekarang dengan tanggung jawab Bapak sebagai penanggung jawab ini. Itu tugasnya apa saja, Pak? Kalau saya itu sebetulnya tugasnya ya hanya memanage saja, Bu. Karena di SMA Bandar itu setiap kegiatan itu sudah ada timnya. Contoh seperti kemarin ada GSR, Green School Ranking dari UNES itu sudah ada timnya sendiri. Jadi ada timnya sendiri dan saya juga terlibat di dalamnya, saya hanya memantau saja. Tapi ya saya terlibat di dalamnya selain memantau, makanya masuk di dalam timnya. Tapi walaupun saya sebagai penanggung jawab, tapi kalau di tim itu saya sebagai bagian tertentu ya saya melaksanakan di bagian itu. Karena di sana sudah ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Berarti dari setiap kegiatan yang di-manage sama Pak Agus ini ada tim lagi. Ya, ada tim kecil sesuai dengan kebutuhan, sesuai kebutuhan. Seperti umpamanya ada kantin sehat atau itu sekolah sehat atau apa, itu juga ada timnya sendiri. Gitu. Tidak selalu tim besar dalam program. Nah, dan mungkin saya memang yang penanggung jawabnya, tapi saya pun kadang jadi bahasanya saya jadi anggotanya sana, ikut ngerjakan tugasnya yang sana juga. Berarti tidak semua tim, istilahnya tim Green School itu yang bekerja ketika ada event. Iya, jadi tim kita itu istilahnya karena kita sudah komitmen bersama, Bu ya. Jadi akhirnya ya siapapun yang ditunjuk untuk jadi tim itu ya nanti. Contoh seperti ini paling gampang. Kita kan menerima kunjungan-kunjungan. Itu nanti yang menerima sebagai penanggung jawabnya itu tidak saya, Bu. Tapi dari tim humas. Nah, tim humas itu sudah punya tim lah, nanti yang mau kunjungan itu mau acaranya apa? Umpamanya acaranya mau nanti kan Pak untuk kompos. Saya kan penanggung jawab otomatis lingkungan. Saya kan penanggung jawabnya. Maka nanti kompos saya langsung menghubungi punyanya Enviro pembinanya, nanti siapkan anak untuk dikompos karena nanti yang tahu persis untuk kompos anak Enviro. Kemudian nanti madu, nah ini lebah, berarti nanti saya komunikasi dengan pembinanya ekstra lebah, siapkan anak untuk yang lebah gitu. Jadi sudah seperti kemarin itu dari mana? Inspektorat itu saya di WA sama DLH Kabupaten itu jam 8:30, Pak ada inspektoratnya. Jam 9:04 itu inspektoratnya sudah datang. Ini dari mana? Dari inspektorat mau kunjungan itu. Oh ya udah enggak apa-apa ya, kita hanya langsung ngoling yang memang penanggung jawabnya, langsung anaknya disiapkan ya udah.
Jadi kita sudah punya tim, jadi nggak bingung kalau walaupun mungkin dadak lah kabarnya gitu. Sudah tertata Pak ya. Nggih, alhamdulillah. Kemudian ini Pak, untuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sendiri, untuk evaluasinya apa Pak? Kalau dulu sih pada saat kita kegiatan itu evaluasinya ya mungkin setiap kegiatan kita langsung evaluasi. Evaluasi dalam artian apa kekurangannya, apa yang memang harus kita siapkan dan sebagainya gitu. Kalau yang mungkin di tingkat tata usaha itu seperti kebersihan ada mungkin checklist dan sebagainya. Ada checklist, tapi nanti mungkin yang ke tata usaha lebih paham karena kan umpamanya kebersihan, oh ini sudah dibersihkan bagian ini biasanya ada checklistnya. Tapi kalau evaluasi secara kegiatan itu biasanya itu di akhir kegiatan kita langsung dievaluasi oleh kepala sekolah langsung biasanya. Selesai kegiatan? Iya, selesai kegiatan itu langsung evaluasi oleh kepala sekolah biasanya. Apa kekurangannya sehingga apa perbaikannya ke depan. Kemudian kalau dari bagian penanggung jawab sendiri, itu apakah setiap tahun membuat perencanaan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan? Kalau perencanaan, karena pada dasarnya kita memang kegiatannya rutin nih. Kalau yang rutin itu memang perencanaannya ya perencanaan yang umum saja nih. Perencanaan yang umum saja. Tapi kalau yang momen-momen khusus itu biasanya langsung kita itu kerjasamanya dengan yang megang umpamanya ada kegiatan berhubungan dengan Hari Bumi gitu, kita langsung komunikasinya dengan anak-anak Enviro yang lingkungan, nanti mau ada acara apa itu mereka biasanya sudah punya rencana, jadi sudah punya program masing-masing gitu, tinggal kita cross check saja nanti kegiatannya apa gitu. Tapi kalau untuk yang program secara umum ya paling yang umum saja yang sudah biasa kita laksanakan rutin lah gampangnya. Kemudian untuk pengawasan dari Bapak sendiri selaku penanggung jawab, ini pengawasannya itu apakah pengawasan secara langsung dalam arti misalnya untuk kebersihan itu ikut terlibat di dalam pengawasannya, ataukah pengawasan dan juga pengawasan terhadap kegiatan itu bagaimana? Gini, kalau untuk pengawasan itu biasanya kami istilahnya hanya lihat secara langsung saja. Biasanya kami gini, kalau umpamanya ada yang tidak pas untuk yang ini kita komunikasikannya biasanya kalau saya langsung komunikasinya dengan KTU. Nanti karena bagaimanapun kan tenaga yang di sini kan biasanya perintah tetap dari ketatausahaan. Nah, sehingga kita sampaikan umpamanya Mbak ini enggak pas kalau umpamanya kok kayu atau apa taruhnya di sana, tolong nanti untuk dipindah ke sana biar kelihatannya, paling mungkin pengawasan yang seperti itu. Dan itu pun tidak hanya saya Bu, maksudnya saya pun menerima masukan dari teman-teman karena saya kan tidak mungkin bisa memantau semuanya, sehingga kalau teman-teman umpamanya Pak ini kono kok ono sing kamar mandi ini bocor lah, terus nanti nanti kita komunikasikan dan nanti ke pekerja kecek sana, nanti ini perlu ganti ya kita ganti, biasanya gitu. Ada kita menerima laporan lah dari teman-teman kalau nanti umpamanya ada yang kurang pas di lingkungan sekitar lah, itu kita nanti komunikasikan biasanya gitu, tetap dari teman-teman juga. Pak, untuk semua kegiatan yang tadi Bapak jelaskan itu semuanya terdokumentasi? Ya ada, insya Allah ada. Nanti coba tak lihat untuk yang seperti yang kegiatan-kegiatan apa tadi cek, karena sebetulnya yang terakhir itu ya GSR itu ada di temen mungkin banyak lah. Nanti mungkin kalau yang di saya itu ada dokumen yang Adiwiyata Mandiri ada, kemudian GSA ada, kemudian Adiwiyata yang persiapan provinsi dan sebagainya mungkin saya ada, nanti tak kirimnya atau gimana? Kirim mawon Pak ke mana Putri aja dulu enggak apa-apa. Gitu ya. Atau mau langsung ke saya? Karena itu mungkin pakai Google, Drive aja apa
Apa email kok Pak? Dikirim lewat email. Oh, email ya enggak apa-apa. Email. Nanti kirim email aja Bu ya. Kirim email. Saya. Mau lewat Putri apa saya langsung tak kasih alamat emailnya? Enggak apa-apa. Ke jenengan langsung ke saya enggak apa-apa. Nanti kirim ke saya aja nanti minta nomornya nomor sama ke Putri lah nanti kirim email ke saya nanti coba tak kirim email atau mungkin nanti lewat drive gitu lewat drive aja enggak apa-apa. Sehingga karena banyak biasanya dokumen-dokumennya. Ya, saya tadi sudah matur sama Pak KS-nya. Nanti minta saja sama Pak. Oh ya, siap Bu, enggak apa-apa. Nggih sampun Pak Agus, Nggih. matur nuwun. Nggih, sama-sama. Nggih. Mohon maaf telah. Nggih, enggak apa-apa. Nanti kalau butuh apa-apa saya hubungi lagi ya Pak ya. Siap. Nggih. Terima kasih. Salam buat Mbak Dini. Oh, nggih. Dari Bu Puno. Oh, dari Puno ekonomi gitu aja dulu pas baru. Nggih. Pipi, matur nuwun Pak nggih. Sama-sama.